Selamat pagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Saya Benedictus Jordan Liberty akan memaparkan presentasi dengan judul mengembangkan kompetensi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan, dan membangun etika profesional yang tinggi. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana lulusan Universitas Dian Nusantara dibekali kompetensi yang tidak hanya akademis, tetapi juga etis dan sosial untuk menghadapi dunia kerja yang dinamis, penuh tantangan dan godaan moral. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Lulusan Dian Nusantara dituntut untuk memiliki keahlian mendalam di bidangnya, serta mampu mengintegrasikan ilmu dan teknologi dalam dunia profesional. Mereka mampu menganalisis informasi kompleks dan mengambil keputusan secara etis dan menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan peka sosial. Tak kalah penting, lulusan juga harus bisa bekerja sama dalam tim yang multikultural, berkomunikasi efektif, dan selalu belajar menghadapi perubahan global. Kompetensi ini mencerminkan lulusan yang tidak hanya pintar, tetapi juga berintegritas tinggi dan adaptif. Kompetensi berdasarkan CPMK. Secara lebih spesifik dalam lingkup mata kuliah, capaian pembelajaran mencakup: pertama, sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional. Kedua, ketaatan terhadap hukum, kedisiplinan, dan integritas yang tinggi. Ketiga, karakter mandiri yang unggul, mampu bekerja dengan mutu yang berhasil yang terukur. Keempat, kemampuan berkolaborasi secara sinergis, baik individu maupun dalam tim. Kelima, penguatan etika dalam bertindak di dunia profesional dan sosial. Yang berikutnya, korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya itu sangat luas, merusak institusi, menurunkan kepercayaan publik, hingga menghancurkan masa depan bangsa. Integritas adalah benteng utama dalam mencegah korupsi. Contoh korupsi bisa berupa suap, manipulasi data, markup anggaran, dan lainnya. Semua berdampak pada reputasi dan kinerja profesional. Menjaga integritas berarti bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam etika. Lalu, ada strategi untuk mencegah korupsi. Pencegahan korupsi memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif. Penguatan sistem internal organisasi sangat penting, seperti audit berkala, SOP yang jelas, dan whistleblower system. Penerapan prinsip anti korupsi seperti keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan laporan keuangan yang akuntabel juga penting. Disiplin dan tanggung jawab personal menjadi fondasi untuk membangun organisasi yang bersih. Yang berikutnya itu kemampuan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah keterampilan dasar dunia kerja, meliputi komunikasi verbal dan nonverbal seperti wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Teknik komunikasi yang baik termasuk mendengarkan aktif, memberikan umpan balik, serta menyelesaikan konflik secara produktif. Komunikasi yang baik meningkatkan efisiensi tim dan memperkuat relasi kerja. Lalu ada kepemimpinan yang efektif dalam tim. Kepemimpinan yang baik itu memfasilitasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin membangun motivasi kepercayaan dan mendengarkan aspirasi dari tim. Kemampuan partisipatif mendorong kreativitas dan membangun rasa kepemilikan. Pemimpin yang baik mampu mengelola konflik dan menjaga dinamika kerja tetap sehat. Poin yang berikutnya itu profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalisme mencerminkan dedikasi dan kualitas diri seseorang terhadap pekerjaannya. Disiplin dalam waktu, tanggung jawab terhadap tugas, dan standar hasil adalah bagian dari profesionalisme. Tanggung jawab berarti memahami bahwa pekerjaan kita berdampak pada orang lain, tim, dan organisasi. Etika dan integritas menjadi pilar utama dalam mempertahankan profesionalisme.
Poin yang berikutnya, adaptasi terhadap perubahan. Dunia kerja itu berubah cepat, teknologi baru, sistem kerja hybrid, hingga tuntutan globalisasi. Kemampuan adaptasi adalah kunci bertahan dan berkembang. Lulusan harus terus belajar, terbuka terhadap gagasan baru, dan berani berinovasi. Contoh perubahannya itu digitalisasi sistem kerja, pergeseran nilai kerja, dan kebutuhan fleksibilitas. Yang berikutnya ada menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal mencerminkan budaya, nilai, dan etika masyarakat yang dapat memperkaya lingkungan kerja. Menghormati adat dan tradisi adalah bentuk toleransi dan penguatan kerjasama dalam tim multikultural. Integrasi kearifan lokal dalam pengambilan keputusan menumbuhkan keadilan dan empati. Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi informal, penghormatan adat saat kunjungan lapangan. Kesimpulannya, etika dan integritas adalah fondasi dalam membangun karir yang bersih dan bermakna. Kepemimpinan dan komunikasi yang baik adalah keterampilan utama dalam berorganisasi. Lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral tinggi, profesional, dan mampu bekerja sama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus membangun karakter profesional yang beretika, integritas, dan siap menghadapi dunia kerja.